Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Buka kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, halaman 19. Al-masyru'atu, perkara-perkara yang disyariatkan. Perkara-perkara yang disyariatkan. Disyariatkan. Tahwilul kiblati, pemindahan kiblat. Pemindahan kiblat. Saumu Ramadan, puasa Ramadan. Zakatul fitri, zakat fitrah. Zakatul mali, zakat mal. Zakat mal, zakat harta. Ya, zakat harta. Sholatul Aidaini, sholat 2 hari raya. Nah, ini sejarah tentang pemindahan kiblat. Al-awwalu fi sanati tsaniyah minal hijrati tahawwalat al-qiblatu. Fi sanati tsaniyah, dalam tahun kedua. Dalam tahun kedua. Minal hijrati, dari hijrah. Tahawwalat, ngapus sana tuh. Madep sini. Oh, ustadznya di sini kok. Madep sini siapa? Gurunya di sini kok malah. Tahawwalat, berpindah. Al-qiblatu, kiblat. Min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini mana? Palestina. Ilal Ka'bati, ke Ka'bah. Ba'da an dhallal muslimun, ba'da, setelah. Dhalla, an dhalla, berteduh. An dhalla, untuk berteduh. Al-muslimuna, orang-orang Islam. Al-muslimuna, orang-orang Islam. Yastaqbiluna, mereka menghadap.
Baitul Maqdisi ke Baitul Maqdis sittata asyara 16 syahron bulan. Sittata asyara syahron 16 bulan. Jadi berapa tahun itu? 1 tahun lebih 1 tahun 4 bulan. Jadi selama 1 tahun 4 bulan orang Islam kalau sholat dulu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, bukan menghadap Ka'bah. Nah, pertanyaannya kenapa kok Allah memindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Dulu sejarahnya ketika Nabi dakwah, termasuk caranya orang Islam, caranya Nabi, caranya Allah untuk mengajak orang-orang Yahudi masuk Islam, yaitu dengan apa? Menyamakan kiblatnya orang Islam dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau sholat menghadap ke, kalau ibadah ya, mereka kalau ibadah menghadapnya, kiblat mereka itu di Baitul Maqdis. Mereka kalau ibadah menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina itu. Menghadap ke, namanya ada tembok ratapan. Tembok ratapan itu Ka'bahnya orang Yahudi. Jadi walaupun mereka ditinggal dimanapun, itu menghadap pasti ke Palestina. Sampai sekarang itu orang Yahudi. Ya. Makanya Israel kenapa dia ngotot untuk mengambil wilayah Palestina? Ya karena kiblat mereka di sana. Nah, supaya orang Yahudi ini waktu Nabi dakwah dulu, supaya orang Yahudi mau masuk Islam, pertama disamakan dulu kiblatnya. Nih orang Islam kiblatnya sama orang Yahudi, masa kamu nggak mau masuk Islam? Nah caranya begitu, kita ini sama. Nah cara mengajak orang biar lebih mudah, ya kita harus menyelami orang tersebut. Kita harus menyamakan orang tersebut. Kalau misalnya ada konflik di mana? Di Papua. Di Papua kan ada konflik itu. Ada orang teroris, orang nembaki orang-orang tuh, ditembaki. Yang tidak bersalah dibunuhi, dibacoi. Di Papua sana. Nah, caranya gimana? Caranya biar lebih menyentuh orang-orang Papua, ya kita harus menyamakan diri kita sama orang Papua. Jangan kita ngomong, wah orang Papua beda sama kita. Jangan gitu, nanti mereka marah. Akhirnya mereka jadinya gimana? Pengen merdeka sendiri. Ya gimana caranya? Kita itu sama. Kita tuh hamba Allah, sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama berhak hidup di buminya Allah. Sama kita itu. Kita saudara. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu mau ikut dengan Indonesia, ikut masuk dalam negara Indonesia. Mereka nggak jadi bikin negara sendiri karena merasa diri mereka tuh sama dengan Indonesia. Jadi mudah untuk ngajak orang-orang Papua, sama Aceh juga gitu. Ngajaknya gimana? Kita itu satu nenek moyang, kita itu satu saudara. Keturunan kita tuh sama, orang Jawa, orang Aceh tuh sama, bentuknya juga sama, kulitnya juga sama. Kita tuh masih saudara. Nah, kalau kita ngomongnya kayak gitu, itu pasti mereka mudah untuk ikut dengan kita. Tapi kalau ngomongnya, oh kamu beda, saya beda, itu nanti mereka akan
berontak akan bikin negara sendiri. Nah sama Islam pun begitu juga. Islam cara dakwahnya kepada orang Yahudi sama. Kita itu kiblatnya sama. Kiblatnya di Baitul Maqdis juga sama. Kita ibadah menyembah kepada Allah sama Tuhannya, namanya Allah. Tuhan Yahudi namanya Allah. Nah, masa kamu nggak mau masuk agama Islam padahal kiblatnya sah? Makanya dulu kiblatnya orang Islam sempat ke Baitul Maqdis, kemudian dipindah ke Ka'bah. Kenapa dipindah ke Ka'bah? Sebabnya ketika Nabi dulu, ini ceritanya, cerita dalam Quran itu, Nabi ketika sholat menghadap Baitul Maqdis, hati beliau itu pengen orang Islam itu kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Karena apa? Karena Ka'bah itu adalah peninggalan kakek moyangnya Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi itu sangat pengen kali, sangat suka kalau umat Islam itu kiblatnya ke Ka'bah. Nah, akhirnya Allah menuruti keinginan Nabi untuk memindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya. Dulu Ka'bah itu banyak berhala, bahkan disebutkan 300 lebih berhala yang ada di Ka'bah itu doang. Dulu ketika Islam belum tersebar seperti sekarang. Kini nggak ada. Di Ka'bah itu dulu ada namanya berhala Lata dan Uzza. Di Lata dan Uzza ini berhala bos dari segala Jadi ada patung namanya Lata dan Uzza di Mekah, di daerah Mekah sana, di dekat-dekat Ka'bah, daerah Ka'bah. Itu berhala yang paling dipuja oleh orang Arab ketika itu. Nah, sejarahnya ini panjang lagi nih ceritanya. Makanya kenapa kalau dalam Islam tidak boleh membuat patung. Tidak boleh membuat patung makhluk hidup ya. Kalau patung tumbuhan boleh. Kalau yang tidak boleh itu patung manusia, patung hewan, patung makhluk hidup yang bergerak. Makanya kalau dalam Islam haram hukumnya membuat patung. Nah, kenapa? Ya takut nanti di kemudian hari akan disembah. Nah, ceritanya gimana? Cerita dulu manusia di bumi ini, di penjuru dunia, mereka menyembah patung. Kan ada tuh agama-agama penyembah patung. Nah, dulu sejarahnya gimana? Awal mula manusia itu bisa menyembah patung. Zaman dulu belum ada aturan haram membuat patung. Kalau Islam sekarang akhir zaman sudah diharamkan. Dulu tidak diharamkan orang membuat patung. Nah, zaman dulu ribuan tahun yang lalu, manusia ketika mereka itu menyembah Allah nih, mereka taat kepada Allah, menyembah Allah. Ada orang yang dia itu walinya Allah, orang soleh, orang soleh. Misalnya ada Delpino nih, namanya Delpino. Zaman dulu ribuan tahun, dia ini orang soleh kali. Nah, saking solehnya ketika dia meninggal,
meninggal dunia, banyak orang yang sedih. Patungnya. Sedih. Wah, ini guru kita meninggal, ulama kita meninggal. Mereka akhirnya saking sedihnya untuk mengenang jasa itu tadi, orang soleh itu tadi, kehebatan orang soleh, maka mereka membuat patung. Pertama bukan patung dulu, gambar. Gambar lukisan. Lukisan dulu kita buat. Dibisiki sama iblis tuh. Ya, kalian sedih, dibisiki. Buatlah gambar untuk mengenang orang si Delpino yang sudah meninggal itu. Untuk mengenangnya akhirnya dibuatlah lukisan. Setelah lukisan lama kelamaan dibisiki lagi sama iblis. Kalau cuma lukisan doang kayaknya kurang bagus. Buatlah patung setengah badan. Patung setengah. Akhirnya dipahatlah lukisan tersebut jadi patung setengah badan. Lambat laun patung tersebut berubah bentuk. Jadi ada tangannya. Lama-lama jadi ada kakinya. Lama-lama jadi utuh. Lama-lama jadi tangannya 4. Lama-kelamaan ganti generasi, mukanya jadi 4. Lama-lama berubah bentuk. Jadilah yang disembah oleh manusia-manusia sekarang itu di seluruh penjuru dunia ada dewa ini bentuknya nih, ini patungnya. Itu dari awalnya dulu begitu sejarahnya. Itu awalnya. Jadi kalau kita lihat, ada dewa A, dewa B, itu dulu sebenarnya orang-orang soleh, orang-orang hebat di zamannya yang mereka itu dikenang. Lambat laun. Rozi sekarang kok udah pindah pergaulan kok Rozi. Kok ngapain deket-deket Rizky? Rozi, kok main-main? Tawa lagi. Itu dulu orang-orang hebat yang dikenang, dipahat. Nanti generasi berikutnya ditambah sayap, ditambah lagi bentuknya, ditambah, akhirnya jadilah bentuk seperti sekarang ini. Kalau kita lihat ada orang-orang yang menyembah dewa A, ini patungnya. Itu dulu kisahnya dulu begitu. Enggak harus. Ya dulu orang-orang soleh kebanyakan Islam. Ada juga orang-orang yang hebat bukan Islam, tapi dia hebat, pintar, cerdas, ilmunya tinggi. Ada orang-orang kayak gitu juga. Akhirnya dibuatlah patung. Nah dari patung ini lama kelamaan jadi disembah. Nah patung pahlawan gitu juga. Patung pahlawan itu lama-lama sebuah patung. Nanti lama kelamaan nggak tahu juga. Ada yang menyembah patung pahlawan. Ya 100 tahun lagi siapa yang tahu? 200. Allah alam. 500 tahun lagi siapa yang tahu? Iya kan? Jangankan orang menyembah patung pahlawan, orang menyembah patung sapi aja yang nggak masuk akal itu. Orang yang menyembah patung monyet ada aja. Ada. Nyembah kepala kambing ada kan? Apalagi menyembah patung pahlawan. Ini ngapa taruh sini nih? Ini siapa nih? Makanya kenapa kok dalam Islam tidak boleh membuat patung makhluk hidup. Gambar makhluk hidup yang utuh tidak boleh.
utuh itu kita gambar manusia, misalnya kepalanya ada lengkap, nah itu tidak boh. Kalau gambar yang separuh badan boleh. Gambar yang nggak ada kakinya boleh. Kalau foto boleh ya. Foto itu bukan gambar. Foto-foto gambar-gambar. Yang tidak boleh itu gambar. Kenapa nggak boleh? Itu tadi sejarahnya. Dari gambar itu akan disembah nanti lama-lama. Nah, dalam hadis Bukhari, Nabi bersabda, barang siapa yang menggambar makhluk hidup, nanti di akhirat dia akan disuruh untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Meniupkan ruh pada gambar tersebut. Bisa nggak orang meniupkan ruh di gambar? Enggak. Hanya Tuhan yang bisa. Jadi kalau orang menggambar makhluk hidup yang utuh, nah itu sama saja meniru Tuhan. Kalau nggak bisa masukin ruh ya masuk neraka. Kalau gambar utuh di baju jangan makan. Foto boleh ya. Yang kemarin. Apa Kalau gambar yang buat mesin itu boleh. Yang tidak boleh itu yang buat manusia. Sebagian ulama mengatakan haram, gambar itu haram juga. Tapi sebagian mengatakan enggak, gambar itu tidak haram. Apa? Foto ya, foto bukan gambar. Foto itu tidak Tapi kalau gambar, kalian buat gambar kawanmu utuh, ada tangannya, ada kakinya, kupingnya, itu haram. Terus kalau mau gambar gimana? Ya jangan utuh, gambar separuh badan atau gambar nggak ada kepalanya. Kan udah bisa bilang tadi. Apa? Sama gambar hewan begitu juga. Kalau gambar kalian detail, mulutnya detail, matanya, tanduknya, kakinya detail, utuh. Nah itu tidak boleh. Ya itu tidak boleh makanya. Terus gimana? Gambar jangan sampai detail. Gambar misalnya gambar harimau, ya gambar kepalanya aja sama tangannya. Ya, setengah. Gambar Honda boleh. Gambar kebun binatang nanti misalnya gambar monyet nih, monyet. Gambar kepalanya aja, gambar kepalanya boleh. Berarti kalau kayak gini nggak boleh. Boleh. Gambar yang detail ya, tahu detail nggak? Kalau cuman persis. Kalau cuman kepalanya terus kasih garis kaki badan, itu boleh. Yang enggak boleh itu mirip. Ya terus antara Asani yang kedua, wa fi syahri Sya'ban, dan dalam bulan Sya'ban, aujaba mewajibkan,
Allahu Allah. Jawab mau wajib Ustaz. Ya. Allahu Allah. Sauma Ramadana, puasa Ramadan. Alal muslimina, atas orang-orang Islam. Liyadzuqa, supaya merasakan. As-shaimu, orang yang puasa. Syiddatal ju'i, akan sangat lapar. Ya, syiddatal ju'i, akan sangat lapar. Wal atashi, dan sangat haus. Fatalina, maka menjadi lembut. Fatalina, maka menjadi lembut. Siapa yang bareng-bareng tuh? Catat. Nafsuhu, jiwanya. Ya. Lembut. Ya. Jiwanya. Wa yatahadzaba, dan baik, sopan, baik, ya. Wa yatahadzaba, dan baik atau sopan. Khuluquhu, akhlaknya. Khuluquhu, perangainya. Fayashula, maka mudah. Fayashula, maka mudah. Alaihi, atasnya. Badlus sadaqat, memberikan sedekah. Di dalam tahun 2 Hijriah, Allah mewajibkan puasa Ramadan untuk orang-orang muslim. Supaya apa? Allah mewajibkan puasa Ramadan supaya apa? Sehingga mudah untuk mudah untuk memberikan sedekah. Pakai pecinya itu. Roni.
Besok bawa gunting, Ustaz langsung botak di tempat. Bawa gunting rumput besok. Ini lah bawa apa? Kalau ada Gunting rambut ada. Mesin ada Gus tuh. Lah, ini Sal, ada pertanyaan? Kan panjang. Apa dah? Break. Sambung dari tak? Oh. Nah, tadi sampai mana tadi? Ah, Dia menciptakan alat telegram dan lampu. astagfirullah. Berdua apa QQ? Oh,